Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Kemarin gue udah janjian sama Pak Kakannya. Gue mau ngobrol-ngobrol kenapa sih keramahan itu adalah filosofi nomor 1 untuk kantor pertanahan. Jadi hari ini gue mau muter-muter dulu, nanyain juga ke warga, layanannya gimana, sekaligus ngobrol langsung sama Pak Kakannya. Let's go. Halo guys, hari ini gua mendarat di Kantah Kabupaten Karawang. Dan jujur, first impression gua pas masuk sini, wow, ini Kantah ternyaman sejauh ini. Loket pelayanannya udah pakai konsep open space. Nggak ada lagi tuh sekat-sekat kaca tebel yang bikin jarak antara petugas sama kita. Jadi ngobrolnya lebih enak, transparan, dan rasanya lebih human. Bikin urus berkas jadi nggak tegang. Tapi yang bikin gue bener-bener salut, Kantah Karawang ini adalah kawasan ramah disabilitas sesungguhnya. Dari depan udah ada guideline road yang jelas. Ruang prioritas sampai toilet disabilitas yang proper banget. Nggak cuma itu, mereka punya fasilitas super canggih. Komputer bicara untuk tunanetra, dan koleksi buku Braille soal pertanahan. Gila sih, ini definisi layanan tanpa diskriminasi. Kami sudah melakukan pelayanan lebih dari 300 layanan dalam satu hari. Untuk memperlancar kegiatan kami, untuk meningkatkan performa kami kepada masyarakat, kami melengkapi kantor kami dengan beberapa fasilitas, di antaranya ruang ramah anak, ruang laktasi, kursi duduk untuk prioritas, dan ruang tenang untuk konsultasi bagi pemohon yang bermasalah ketika belum puas mendapatkan penjelasan dari petugas loket. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang juga memperoleh predikat dari Menpan RB. Kami menjadi kantor pertanahan yang ramah kaum disabilitas. Kenapa dianggap ramah kaum disabilitas? Kami memfasilitasi kantor kami dengan beberapa fasilitas seperti konblok, terus ada komputer yang bisa dipakai untuk tunanetra di situ. Jadi komputer ini khusus untuk tunanetra yang ketika kursor digerakkan maka di dalam kursor itu akan didengarkan narasinya. Jadi di situ dia akan menjelaskan apa aja yang diklik oleh pemohon. Jadi pemohon tidak harus melihat keyboard, tapi cukup dengan menggunakan suara dengan kalimat. Ada juga untuk tunarungu, alat bantu pendengar. Jadi kita punya alat bantu agar tunarungu bisa mendengarkan penjelasan dari pemohon. Itu pun kami untuk melayani pemohon disabilitas ada ruangan khusus di ruang duduk prioritas. Jadi pemohon dipersilakan menunggu di situ, petugas yang akan mendatangi pemohon dan menjelaskan ke pemohon. Dan ini, inovasi favorit gue, ruang tenang. Ini ruang mediasi khusus di mana masyarakat bisa duduk bareng petinggi Kantah buat cari solusi. Suasananya dibikin adem, biar kepala boleh panas tapi hati tetap tenang. Fasilitas udah bintang 5, pelayanan inklusif, solusi diutamakan. Warga Karawang nggak ada alasan lagi buat pakai calo. Datang dan buktiin sendiri kenyamanannya di BPN Kabupaten Karawang.
Oke guys, gue udah duduk bareng sama Pak Kakan Kantah Kabupaten Karawang, Pak Uung Din Parunggi. Parunggi. Iya. That's right. Pak, thank you so much. Oke. A pleasure. Kita bisa muter-muter tadi ngelihat isi kantanya. Keren. Keren Oke. banget. Nyaman, adem gitu kan, nggak panas. Oke. Kita di sini jujur-jujuran aja emang mau menjunjung tinggi transparansi. Oke. Kalau Kantah tuh sebenarnya nggak Seribet ya? nggak seribet itulah ya, nggak Iya. seribet yang masyarakat kira gitu kan, yang orang-orang kira. Tapi let me start with keramahan, oke? Kantor Bapak ini ramah banget tadi. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman di luar dan tanggapannya ya bagus gitu loh. Ini kantor ramah, melayaninya ramah Siap. gitu kan. Boleh nggak Pak diceritain filosofinya dari mana sih? Kenapa keramahan itu nomor 1 di sini? Ya pada dasarnya kan kita harus melayani ya Mas ya. Kita harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan tentunya karena ini bukan ini ya kantor pertanahan yang sudah agak ke kota tapi sebetulnya masih desa. Kultur desanya masih kental banget. Jadi kita memang harus benar-benar sama masyarakat itu kan ngopeni. Jadi melayani dengan setulus-tulusnya kepada masyarakat, I see. sehingga masyarakat tentunya tidak akan canggung di kantor ketika ke kantor ini. Oke, Pak. Tadi saya lihat ada yang namanya kioska. Boleh nggak sih dijelasin kioska itu apa? Oh ya ini Mas, jadi kioska ini semacam anjungan ya, Oke. itu untuk pencetakan mandiri Oh, gitu. sertifikat elektronik. Oh, Tapi itu juga harus declare dari awal bahwa nanti akan dipilih untuk cetak sendiri. oh, Nah, I see. dari awal pas pendaftaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kiosk itu juga dapat untuk validasi akun sentuh tanahku. Oh. Nah, sekarang kan akun sentuh tanah lagi marak nih. Ha-ha. Lagi memang banyak di ini orang gitu kan. Iya, betul. Jadi masyarakat bisa download, bisa registrasi, baru nanti sebetulnya sih bisa nunggu 7 hari nanti divalidasi oleh pusat. Tapi kalau tidak sabar, kita bisa validasi dengan menempelkan KTP. Itu nanti akan tervalidasi akun sentuh tanahku. I see. Pak, tapi kalau boleh tahu ya, apa sih yang bikin Kantah Karawang ini beda dari kantah-kantah lainnya? Selain tadi ya, kita harus ramah. Hmm. Kita juga ramah terhadap kaum difabel, kaum rentan. Jadi mungkin tadi pas Mas Jordi dan teman-teman datang, itu di situ kita lihat ada blok guidance block. Oh, yang kuning-kuning itu ya? Yang Pak, ya? kuning-kuning itu. Oh, iya, I see. Terus ada juga pagar rambat Mm-mm. yang di samping samping parkiran itu ada pagar rambat khusus untuk disabilitas. Terus kita sediakan juga toilet khusus disabilitas. Kita sediakan ruang tunggu khusus untuk disabilitas manula dan ibu hamil. Oke. Terus kita juga sediakan yang buat mendengarkan secara langsung. ha-ha. Kita sediakan juga buku yang untuk tunanetra huruf braille. Itu kita sediakan di situ. Oke. Nah, ini juga pernah mendapat penghargaan dari Menpan tahun 2024. Itu kategori terbaik untuk penanganan kaum rentan disabilitas. Oke. Kemarin saya sempat Google nih. Ada programnya namanya Semprong Klari. Ini lucu juga nih, semprong tuh makanan. Tadi saya perjalanan ke sini ngeliat Klari. Tapi hubungannya apa? Boleh nggak ceritain sedikit ini Semprong Klari itu apa? Oke, jadi memang kita ngambil nama semprong itu dari makanan khas daerah Karawang. Terus Kelari juga daerah di wilayah kecamatan di wilayah Karawang. Tapi untuk semprong Kelarinya sebetulnya semprong itu tidak dibuat di Kelari. Oh gitu. Tapi kita kita jadikan tagline bahwa semprong Kelari adalah sertifikat mandiri perorangan kelar sehari. Wah, keren banget. Nah, sertifikat itu nanti ketika orang yang ngurus sendiri itu akan kelar sehari, terutama sertifikat yang sudah elektronik. Oke. Itu
di hari layanan di hari Selasa dan hari Kamis itu untuk roya, peningkatan hak dan peralihan. Oke. Per 1 September kemarin, kan BPN itu Karawang resmi meluncurkan peralihan Iya. hak elektronik. Iya. Boleh nggak Pak ceritain sedikit? Karena kalau soal udah elektronik ini saya suka nih. Ya ternyata sambutan masyarakat juga luar biasa terhadap sertifikat elektronik, Mas. Terhadap yang digital lah gitu kan. Iya. Pernah pengalaman nih. Jadi ada ibu-ibu mungkin sekitar umur 55 tahun lah gitu kan. Jadi Bu, emang Ibu ngurus tanah elektronik itu nggak kesusahan? Saya tua, Mas. Tapi nggak gaptek katanya. Itu keren banget. Oke. Jadi ada juga ibu yang berkomentar seperti itu ketika di Oke. ketemu kita gitu kan. Tapi itu emang dari inisiatif Kantah Karawangnya sendiri untuk meluncurkan itu? Sebetulnya emang itu program nasional. Tapi kan siapa yang siap duluan boleh. Oke. Nah, ketika tanggal 1 September kami rasa sudah siap, kita luncurkan itu. Nah, itu juga itu kan memangkas yang tadinya masyarakat harus ke notaris, terus ambil berkasnya kita daftar sendiri. Nah, sekarang kalau berkenan tuh langsung sama notarisnya itu kan. Jadi bikin AJB di notaris, didaftarkan oleh notaris dan nanti tinggal terima sertifikatnya. Dan kalau sudah punya sentuh tanahku kan otomatis sudah tidak perlu lihat sertifikat fisiknya, di sentuh tanahku sudah ada. Yes, sudah muncul di banget. situ. Dengan adanya pendaftaran elektronik ini itu tidak akan lebih dari 7 hari. Oh, jadi udah pasti 7 hari? Udah pasti. 7 hari maksimal gitu ya? Maksimal 7 hari sudah didaftar ke kantor pertanahan. Wah, Ya, keren jadi banget. kan gini Mas, takutnya ya ketika orang sudah balik nama, sudah AJB dan itu tidak dibalik nama, itu tiba-tiba terjadi sesuatu, tiba-tiba yang jual ngaku sertifikat itu hilang, lapor ke polisi, daftar ke sini, terbit sertifikat baru lagi. Padahal sebetulnya itu sudah dijual. Itu untuk menghindari itu. Kondisi PTSL di Kabupaten Karawang tuh kayak gimana sekarang, Pak? Kebetulan tahun ini kita tidak dapat kuota, Mas. Oke. Tapi tahun sebelumnya itu 35.000 dan rencana tahun depan 8.000. Untuk kondisi pendaftaran tanah di Kabupaten Karawang itu sebetulnya sudah hampir 95%. 95%? 95%. Oke. Karena waktu tahun 97 sampai tahun 2000 itu kita ada program adjudikasi. Apa itu, Pak? Semacam PTSL. Oke. Jadi massal dan kalau sekarang kan PTSL kan setiap kantah. Nah, kalau dulu adjudikasi tidak setiap kantah. Kantah-kantah tertentu aja yang ditunjuk termasuk Karawang. Kalau nah itu ditunjuk tahun 97 sampai 2000 nah itu fokus di Karawang. Jadi tenaga-tenaga yang dari kantah-kantah lain itu di full di sini, ditugaskan khusus di sini untuk adjudikasi. Oke. Kalau PTSL kan sekarang pegawai-pegawai di situ juga. Tapi kalau adjudikasi dari berbagai daerah ngumpul di satu tempat untuk melaksanakan program itu. Oke. Berarti kalau saya boleh tahu, layanan yang paling rame di Kantah Karawang ini apa, Pak? Balik nama. Balik nama. Karena mungkin ya tingkat jual belinya tinggi gitu kan. Interesting, Nah, itu balik nama yang paling. Terakhir nih, Pak, ada nggak pesan buat warga Karawang ya? Iya. Supaya yang masih takut nih, karena kan Ya. saya yakin masih ada yang ngurus tanah sendiri ke Kantah. Ya. Silakan, Pak. Untuk masyarakat Kabupaten Karawang dan masyarakat yang punya tanah di Kabupaten Karawang, saya harapkan silakan urus tanahnya sendiri ke kantor pertanahan Kabupaten Karawang. Jangan gunakan calo atau pihak lain yang menjanjikan kemudahan. Urus sendiri tanahnya, buktikan kemudahan di kantor pertanahan Kabupaten Karawang. Thank you so much, Pak Uum. Siap, terima kasih. Dah, guys, itu dia wawancara kita. Jadi emang Pak Uum ini orangnya asik juga, otomatis kantanya juga asik. Nah, kalau ada lagi kata yang mau gue kunjungin, komen di bawah. Nanti gue kunjungin. Kayak soal tanah, tanya siapa lagi? Tanya Mas Jordi lah.